Halo para pecinta story, selamat datang di channel yang akan membahas semua jenis story yang menarik. Dan kali ini saya akan mencoba mereview dari film Life of Pi. Life of Pi adalah novel yang dibuat oleh Yann Martel pada tahun 2001. Lalu kemudian pada tahun 2012 dibuat versi layar lebarnya yang diproduseri oleh Ang Lee dan ditulis naskahnya oleh David Mitch. Life of Pi berhasil memenangkan 4 penghargaan Oscar sebagai Best Achievement in Directing, Best Achievement in Cinematography, Best Achievement in Music Written for Motion Picture Original Score, dan Best Achievement in Visual Effects. Di awal, kita diperlihatkan dua orang yang sedang saling mengobrol. Karakter utama kita, yaitu sang protagonis Pisin Molitor Petal atau Pi, dengan lawan bicaranya yaitu The Writer. For your information, memang gak ada namanya di sini dan di IMDb juga disebut seperti itu. Kisahnya berlatar di Pondiceri, yaitu Perancisnya India. Perkenalan dimulai dari bagaimana Pisin mendapatkan nama dari paman angkat atau guru renangnya Mamaji. Mamaji memiliki hobi untuk berenang di setiap kolam renang yang ia temui. Kebetulan, saat sedang berada di kolam renang Paris, ia jatuh cinta dengan kolam renang tersebut dan menyarankan ayah Pisin membawa anaknya ke sana, dan dari situlah nama Pisin berasal. Namun, saat memasuki sekolah, Pisin suka dibully karena namanya sering diplesetkan menjadi kata pesing atau ngompol. Pada tahun ajaran berikutnya, Pisin bertekad mengubah nama panggilannya tersebut. Pertama-tama, dia mencoba memperkenalkan diri sebagai Pi dalam setiap mata pelajaran yang ia temui. Dan kedua, dia membuktikan diri dengan menghafal bilangan desimal dari nilai Pi tersebut. Akhirnya, ia diakui sama seluruh sekolah dan orang-orang memanggilnya dengan nama Pi. Adegan kembali ke Pi dewasa. Di sini, sang writer menjelaskan alasan dia bertemu dengan Pi untuk menyelesaikan novel barunya, yang mana novel lamanya sudah dibuang karena selama proses pengerjaannya, ia tersendat. Saat sang writer mencoba untuk mencari inspirasi baru di kedai kopi Pondiceri, tiba-tiba datang pria tua, yaitu Mamaji, mengajaknya bicara. Berawal dari sana, sang writer menceritakan keluh kesah dalam menulis novel. Kemudian, Mamaji merekomendasikan Pi karena ia memiliki cerita yang luar biasa dan cerita yang akan membuat dirinya percaya kepada Tuhan. Pi kembali menceritakan masa lalunya. Pada tahun 1954, saat Prancis menyerahkan kembali Pondiceri ke India, hari itu menjadi simbol hari peringatan yang dimanfaatkan Santos Petel atau ayah Pi untuk mendirikan hotel dan kebun binatang yang diberi nama Jardin Botanik. Lalu sang ayah bertemu dengan Gita Petel atau ibu Pi karena sang ibu berprofesi sebagai ahli tanaman atau botani. Singkat cerita, mereka menikah dan lahirlah kakak Pi yaitu Raffi. Lalu 2 tahun kemudian, lahirlah Pi. Adegan kembali ke Pi dewasa yang sedang memulai makan dengan writer. Saat berdoa untuk makan, Pi mengucapkan amin yang merupakan simbol dari agama lain, yang mana sontak membuat writer kebingungan karena mayoritas orang India menganut agama Hindu. Pi kemudian menceritakan kalau ia mempelajari banyak agama. Ibunya pertama kali mengajarkan Tuhan dalam agama Hindu, yaitu Dewa Krishna, dan diikuti dewa-dewa lainnya dalam ajaran agama Hindu. Namun, berbanding terbalik dengan sang ayah, ia justru tidak mempercayai dewa pada agama Hindu dan memberitahu para anaknya untuk jangan mudah dibodohi. Karena menurutnya, agama adalah kegelapan. Saat ayahnya kecil, ia pernah sakit polio dan selama hidupnya hanya berbaring di tempat tidur dengan rasa sakit sambil berharap pertolongan dari Tuhan. Namun, Tuhan tidak pernah muncul menyelamatkannya, melainkan pengobatan dari baratlah yang menyembuhkan dirinya. Saat Pi berumur 12 tahun, ia sedang bermain di tempat kerabatnya di perkebunan teh Munar. Lalu, saat ia memasuki gereja, ia penasaran dengan sosoknya. Dan ia pun dijelaskan tentang Yesus oleh pastor tersebut. Pi beriman melalui Hindu dan menemukan kasih Tuhan lewat Yesus. Lalu Pi merasa Tuhan masih membimbingnya untuk bertemu Allah. Melalui suara dan kata-katanya, membawa dirinya lebih dekat kepada Tuhan. Saat makan pun tiba. Ayah Pi memberikan nasihat kepada Pi, yaitu mempercayai segala sesuatu dalam waktu bersamaan, sama saja dengan tidak mempercayai apapun. Ayah Pi menambahkan,
Kalau pengetahuanlah yang membawa kita memahami alam semesta sampai saat ini, bukanlah agama. Ibu Pai pun menambahkan, ilmu pengetahuan dapat mengajarkan banyak hal di luar sana, tapi tidak di dalam hati kita. Di akhir percakapan, sang ayah mengajak Pai untuk lebih berpikir rasional. Adegan kembali ke Pai dewasa. Ia menjelaskan semua agama terdapat keraguan di dalamnya. Keraguan itu bermanfaat. Itu membuat keyakinanmu hidup. Lagi pula, kamu tidak akan tahu betapa kuatnya keyakinanmu sampai diuji. Pai kembali menceritakan kisah kecilnya. Di sini, Pai bertemu dengan Richard Parker atau harimau dari kebun binatang milik ayahnya. Pai mencoba menyapa Richard Parker dengan daging yang ia miliki. Tiba-tiba, sang ayah datang dan dengan segera menghentikan tindakannya. Di sini, Pai kecil berdebat dengan ayahnya bahwa Richard Parker memiliki jiwa di dalam matanya. Namun, sang ayah membantah bahwa yang kamu lakukan bisa membunuhmu, dan saat kau melihat matanya, yang kau lihat hanya emosi dirimu sendiri. Kemudian, sang ayah ingin memberikan pelajaran yang tidak pernah akan Pai lupakan dengan memperlihatkan adegan hewan predator memakan mangsanya. Setelah pelajaran yang diberikan oleh ayahnya, Pai mulai menjalani kehidupan normal. Pai diminta ibunya untuk belajar musik, dan kebetulan ia menjadi pengganti untuk bermain ritme di kelas tarinya. Saat di kelas tari tersebut, ada salah satu murid perempuan yang membuat dia tertarik, yaitu Anandi. Pai pun mendekatinya dan mengajak ke kebun binatangnya. Di sana, mereka saling mengobrol tentang apa yang dilakukan Richard Parker. Saat Pai sedang kasmaran, mereka harus segera berpisah. Izin kebun binatang milik ayahnya tidak didukung oleh pemerintah, sehingga mereka harus segera pergi ke Kanada untuk menjual binatang-binatang tersebut dan tinggal di sana untuk bertahan hidup. Mereka sekeluarga pergi menggunakan kapal kargo Jepang menuju Kanada. Saat waktu makan, Ibu Pai meminta makanan vegetarian, namun sang koki tidak memberikannya dan menghinanya dengan sebutan pemakan kari. Lalu terjadi perdebatan antara ayah Pai dengan sang koki. Setelahnya, seseorang datang menghampiri keluarga Pai. Ia memperkenalkan diri sebagai umat Buddha dan memberitahu kalau saus yang digunakan tidak menggunakan daging dan bisa dimakan untuk vegetarian. Di hari keempat perjalanannya menuju Kanada, suatu malam, Pai terbangun karena mendengar suara badai. Reaksi Pai pada awalnya sangat senang karena ia mengira itu berkat dari Tuhan. Namun kesenangannya pun berubah saat ia melihat salah satu awak kapal terseret badai dan tenggelam di lautan. Pai pun langsung bergegas kembali ke dalam kapal untuk menyelamatkan keluarganya. Namun sayangnya, ia gagal dan ia pun mencoba mencari pertolongan. Di lain sisi, para awak kapal berusaha menyelamatkan orang-orang yang ada ke sampan terlebih dahulu. Namun karena badai yang kuat dan jatuhnya zebra dari salah satu kebun binatang milik Pai ke dalam sampan, membuat sampannya terhempas ke lautan dan hanya Pai yang berada di sampan tersebut. Tidak lama kemudian, kapal kargo yang ditunggangi Pai sebelumnya terhempas badai dan tenggelam. Hanya Pai satu-satunya manusia yang selamat dari insiden tersebut. Pai berhasil selamat dari badai. Ia terapung di tengah lautan bersama dengan zebra. Tiba-tiba, dari bawah tirai sampannya, muncul hiena yang seketika membuat Pai terkejut dan mengambil jarak. Dari kejauhan, ia melihat orangutan dari kebun binatangnya yang mengapung dengan pisang dan dengan segera ia menolongnya. Saat malam hari tiba, hiena tersebut langsung memangsa zebra yang sedang sekarat itu. Pai pun hanya bisa melihat sambil berteriak ketakutan. Keesokan paginya, Pai terlihat kelelahan akibat terjaga semalaman. Ia pun mencoba mencari sesuatu di bawah tirai sampannya dan ia menemukan buku panduan untuk bertahan hidup dan alat keselamatan. Tiba-tiba, hiena tersebut muncul kembali dan kali ini ia memangsa orangutan dan Pai pun tidak bisa tinggal diam. Ia marah dan mencoba menyerangnya. Secara mengejutkan, Richard Parker muncul dari bawah tirai sampan dan langsung memangsa hiena tersebut. Pai pun terkejut dan ketakutan. Ia segera melompat ke rakit kecil yang dia buat sebelumnya. Ketika suasana sudah tenang, Pai mencoba kembali ke sampannya untuk mengambil alat keselamatan. Namun ia tidak sengaja menemukan persediaan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Ia pun segera membawanya ke rakit. Namun, Richard Parker tiba-tiba terbangun dan mencoba menyerangnya. Pai hanya bisa terkejut dan terdiam. Saat ada kesempatan, ia loncat ke atas rakit sekaligus menjauhkan diri dari Richard Parker. Pai kali ini mencoba memancing demi menghindari dirinya menjadi santapan Richard Parker. Sepertinya Richard Parker tidak kuat menahan laparnya dan mencoba berenang ke lautan untuk menangkap ikan. Tiba-tiba,
ia langsung berubah arah menuju Pai. Dengan segera, Pai meloncat naik ke dalam sampan, dan kali ini posisi mereka menjadi tertukar. Saat Pai melihat Richard Parker berenang, ia pun merasa iba dan akhirnya menolongnya, dan posisi kembali seperti sebelumnya. Pada suatu malam, ia melihat air laut yang berbeda dari biasanya dan tampak indah. Tiba-tiba, muncul ikan paus yang meloncat dengan membuat ombak dan menjatuhkan semua persediaan makanan milik Pai. Paginya keberuntungan terjadi. Tiba-tiba, ikan terbang atau flying fish melewati sampan Pai, yang membuat beberapa ikan tersebut terjatuh di atasnya. Ia pun mengambil ikan tersebut dan memakannya demi bertahan hidup. Saat di lautan, ia mulai merasa bersyukur akan hal-hal kecil yang ia miliki. Bahkan Pai pun bersyukur dengan adanya kehadiran Richard Parker. Ia menjadi lebih waspada karena ketakutan terhadap dirinya, dan memberi makan dirinya membuat ia memiliki tujuan hidup. Tiba-tiba dari kejauhan, ia melihat kapal. Ia pun mencoba berteriak dan memberikan tanda untuk meminta pertolongan. Namun, tidak ada respon dari kapal tersebut. Keesokan harinya, datanglah badai. Pai masih mempercayai badai ini merupakan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Tapi setelah Pai melihat ketakutan yang dialami Richard Parker, ia pun segera menutupi seluruh sampan dengan tirai tersebut untuk bertahan hidup dari serangan badai. Setelah badai lewat, keadaan mereka sekarat, dan Pai pun berpasrah untuk dijemput Tuhan. Namun keajaiban terjadi lagi. Pai terdampar di sebuah pulau yang berisi persediaan makanan dan minuman untuk mereka bertahan hidup selamanya di sana. Namun saat malam hari, Pai tidak sengaja terbangun dan melihat semua ikan yang berada di kolam tersebut mati. Dan ia juga menemukan gigi di dalam salah satu tanaman di sana. Ia menyadari pulau yang disinggahinya itu berbahaya. Keesokan harinya, ia memutuskan pergi berlayar kembali dengan membawa persediaan makanan dan minuman yang cukup dari pulau tersebut untuk mereka berdua. Pai akhirnya menemukan pulau, dan kali ini ia pingsan karena kelelahan. Beberapa jam kemudian, warga pulau setempat datang dan menolongnya. Richard Parker pun pergi meninggalkan Pai ke dalam hutan tanpa menoleh ke belakang, dan Pai pun menangis seperti kehilangan seseorang yang berharga. Saat Pai sedang beristirahat di rumah sakit, muncul 2 orang dari perusahaan kargo Jepang untuk mewawancarai Pai tentang apa yang membuat kapal itu tenggelam. Ia tidak tahu apa yang menyebabkan tenggelam, dan ia hanya menceritakan kejadian yang dialaminya selama ini. Namun setelah mendengarnya, mereka tidak percaya, karena cerita tersebut membuat mereka terlihat seperti orang bodoh. Mereka membutuhkan cerita yang mudah dimengerti dan dapat diterima perusahaan mereka. Lalu Pai menceritakan versi kedua dari cerita tersebut, dengan mengganti beberapa karakter dan mengubah sedikit ceritanya. Hiena sebagai sang koki, zebra sebagai umat Buddha, orangutan sebagai ibu Pai, dan harimau sebagai Pai sendiri. Singkat cerita, mereka mempercayai versi cerita tersebut. Adegan kembali ke Pai dewasa, dan ia pun bertanya, cerita mana yang lebih menarik? Dan sang writer pun menjawab, yang ada harimaunya. Ia pun berterima kasih, lalu writer bersyukur karena Mamaji sudah mempertemukan dirinya kepada Pai. Ia mendengarkan cerita yang luar biasa, dan meminta izin untuk menulis cerita tersebut. Keluarganya Pai pulang, dan ia memperkenalkan istri dan kedua anaknya kepada writer. Cerita selesai. Jadi saya ingin membagi pengalaman menonton film ini. Jika kalian tidak mau mendengarkan, bisa langsung tutup saja video ini. Saya melihat sosok writer adalah kita sebagai penonton yang terkadang memiliki masalah dalam hidup dan tidak tahu cara menyelesaikannya. Mamaji bisa diibaratkan kayak orang yang tidak kita kenal, namun ingin membantu kita dengan merekomendasikan temannya yang diibaratkan sebagai Pai yang bisa menyelesaikan masalah kita. Jadi kita kayak sedang mendengarkan semacam pengalaman hidup Pai untuk dijadikan motivasi. Pertama, kita akan mendengar cerita dari Pai tentang perjalanan spiritualnya yang dia lakukan ketika kecil. Mungkin banyak dari kita sejak dini juga diajarkan tentang ajaran-ajaran agama, di mana dia mempelajari banyak agama sekaligus dan mencoba menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari sudut pandang ayah Pai, menurutnya lebih penting ilmu pengetahuan, karena mengajarkan kita berpikir rasional dalam kehidupan kita. Sedangkan dari sudut pandang ibu Pai, kerohanian lebih penting, karena mengajarkan kebaikan dalam hati kita. Sedangkan menurut saya, yang diajarkan kedua orang tua Pai sama-sama bagus, dan bisa saling melengkapi dalam kehidupan kita. Walaupun mereka memiliki perbedaan, namun mereka tetap keluarga yang saling melengkapi. Kedua, kita mendengar cerita Pai dalam menghadapi suatu masalah yang datang sampai ia berhasil mencapai tujuannya. Selama di lautan,
Pai bisa kita ibaratkan sebagai anak yang mulai tumbuh dewasa dan suatu saat akan dilepas ke lingkungan masyarakat umum. Sedangkan Richard Parker bisa juga diibaratkan sebagai proses pendewasan diri yang dimana Pai belum siap akan hal itu. Saat di atas rakit, Pai terkena ombak dari paus yang lewat sehingga menghancurkan persediaan makanannya. Selama proses pendewasaan diri, kita menghadapi berbagai masalah dari luar. Namun selama proses itu, terkadang muncul bantuan dari seseorang yang tidak kita kenal. Lalu kita tinggal memilih untuk menerima atau tidak bantuan tersebut, seperti Pai yang vegetarian untuk memilih makan ikan atau tidak. Selama proses ini, Pai mengatakan bersyukur dengan semua hal yang dia miliki sekarang. Seperti kita harus bersyukur dengan semua yang kita miliki sekarang. Saat melalui proses tersebut, masalah yang super besar datang yang diibaratkan sebagai badai. Terkadang saat kita menghadapinya, rasanya kita ingin menyerah dan kita pun hanya bisa berpasrah sambil berdoa meminta bantuan dari Tuhan. Namun Tuhan sepertinya tidak tinggal diam. Tuhan pun membantu Pai dengan memberikan pulau yang dapat memenuhi kebutuhan Pai. Namun saat malam hari, semua binatang di danau itu mati. Bisa diibaratkan kita diberikan bantuan oleh Tuhan melalui seseorang. Tetapi terkadang orang itu bisa memiliki sifat yang buruk di belakangnya. Sehingga kita memilih untuk bersama dengannya atau meninggalkannya demi mencapai tujuan kita. Pai akhirnya berhasil mendarat ke suatu pulau. Ini bisa diibaratkan kita berhasil bertahan hidup di lingkungan masyarakat umum. Richard Parker pergi meninggalkannya, bisa diibaratkan kita berhasil mencapai pendewasaan diri. Sekiranya itu pendapat saya setelah menonton film ini. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian sudah menonton film ini atau belum? Jika kalian suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Jika punya saran cerita apa yang ingin saya review, kalian bisa tulis di bawah. Terima kasih. Ciao.